Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceranur Elisa Ade Purwahyo, NIM P342308 dari kelas TIA. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai literasi data dan teknologi informasi, kebiasaan mengakses informasi online, dengan judul televisi sebagai media terpercaya dalam mengakses informasi. Latar belakang. Pada era digital saat ini, semakin banyak orang yang menggunakan media sosial untuk mencari atau mengakses suatu informasi. Akan tetapi, masyarakat Indonesia lebih banyak yang menggunakan televisi untuk mengakses suatu informasi. Mengapa demikian? Karena masyarakat Indonesia menilai media sosial merupakan akses untuk menampilkan informasi yang tidak benar. Berbeda dengan televisi yang telah dianggap sebagai sumber informasi terpercaya oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Masyarakat Indonesia bahkan menilai televisi tidak hanya digunakan untuk mengakses informasi saja, tetapi juga untuk mengakses hiburan. Kini, televisi telah mengalami perkembangan yang pesat. Banyak terdapat stasiun televisi yang menayangkan informasi terpercaya dan aktual seperti breaking news. Tujuan dari televisi sendiri cukup beragam. Yang pertama, televisi mampu memberikan informasi secara aktual dan terpercaya. Yang kedua, televisi mampu memberikan hiburan yang informatif. Yang ketiga, televisi mampu memberikan pengetahuan yang mendidik dan mengedukasi banyak orang. Dan yang terakhir, televisi mampu memberikan berbagai perspektif sudut pandang mengenai suatu topik masalah. Yang ketiga, manfaat. Manfaat televisi secara garis besar adalah dua, yaitu sebagai media informasi, di mana televisi memiliki banyak channel seperti Metro TV, Trans TV, Kompas TV, dan lain-lain. Channel televisi tersebut memberikan layanan berita dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, seperti CNN News, Dunia Punya Cerita, dan lain-lain. Yang kedua, televisi sebagai media hiburan. Channel televisi seperti Mentari dan MNC TV memberikan layanan hiburan khusus untuk anak-anak. Tidak hanya itu saja, banyak channel televisi yang memberikan layanan hiburan untuk orang dewasa, seperti Trans TV, Trans 7, RCTI, dan lain-lain. Pembahasan. Berdasarkan grafik sumber media yang dipercaya oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi, televisi menempati urutan pertama setiap tahunnya. Kemudian disusul oleh media sosial, situs web pemerintah, berita online, dan media cetak. Grafik kedua menunjukkan bahwa televisi menempati urutan kedua setelah media sosial dan sebelum berita online, situs web pemerintahan, dan radio dalam hal sumber media yang diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi. Kemudian, mengapa televisi dipercaya sebagai media untuk mengakses informasi? Menurut data di tahun 2020 dan 2021, terdapat 3 alasan utama mengapa televisi dipercaya sebagai media untuk mengakses informasi. Yang pertama, sumber berita televisi itu jelas. Yang kedua, terjamin kebenarannya. Dan yang ketiga, informasi data dalam televisi tersebut jelas dan lengkap. Akan tetapi, media penyedia informasi tentu tidak jauh dari yang namanya informasi bohong atau hoaks. Lalu, bagaimanakah tingkat informasi hoaks dalam televisi? Menurut grafik, televisi menempati peringkat kelima
sebagai penyedia informasi bohong terendah setelah Facebook, berita online, WhatsApp, dan YouTube. Menurut data di samping, diperoleh pernyataan bahwa televisi juga termasuk dalam media yang dalam penyajian informasinya terdapat beberapa informasi hoax. Namun, jika dibandingkan dengan platform media sosial lain, televisi tergolong rendah dalam hal penyedia informasi bohong atau hoax. Apa yang dapat kita peroleh dari pembahasan tersebut? Terdapat dua, yaitu berdasarkan data yang telah diperoleh, kita dapat mengetahui bahwa televisi masih menjadi salah satu sumber media bagi masyarakat Indonesia dalam mengakses dan memperoleh informasi. Alasan mengapa televisi menjadi media terpercaya dan adalah karena sumber berita yang tercantum itu jelas dan pasti kebenarannya, serta informasi yang ada dalam televisi tersebut lengkap dan jelas. Akan tetapi, seluruh informasi dalam televisi juga perlu kita saring kebenarannya. Mengapa? Karena dalam televisi juga terdapat banyak sekali informasi bohong atau hoax yang disampaikan secara persuasif. Untuk apa? Agar kita terdorong untuk menerima secara utuh pendapat orang lain. Dalam hal ini, maka sikap selektif, hati-hati, dan cerdas diperlukan agar kita tidak termakan informasi hoax. Kesimpulan dari pembahasan tersebut diperoleh 4 kesimpulan. Yang pertama, bahwa televisi masih menjadi salah satu sumber media bagi masyarakat Indonesia dalam mengakses dan memperoleh informasi. Yang kedua, penyampaian informasi dalam televisi itu menyenangkan kebenaran informasi yang sesuai, kemunculan informasi yang aktual dan faktual, merupakan keunggulan dari televisi. Dalam televisi, tidak semua informasi yang faktual yang dapat kita temui itu merupakan berita benar, tetapi juga terdapat informasi bohong atau hoax yang disampaikan secara persuasif untuk mendorong kita agar mempercayai informasi tersebut. Dan yang terakhir, kita perlu memiliki sikap selektif, hati-hati, dan cerdas. 3 hal tersebut pantas kita lakukan dalam mengkonsumsi informasi yang tersedia dalam televisi. Sekian presentasi saya, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.